Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku kelas 4? Kita berjumpa kembali di materi pelajaran baru, yaitu ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Ayo tertib sholat. Sebelum kita akan memulai pembelajaran kali ini, semoga untuk menambah keyakinan, untuk mempertebal keimanan kita, untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, dan untuk mendapatkan ilmu yang barokah, marilah kita membaca umul kitab dan doa belajar. Kita mulai ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah sholat fardu diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra dan Mi'raj. Setelah Nabi Muhammad SAW terima perintah tersebut, kaum muslimin wajib mengerjakan sholat wajib 5 kali sehari. Salat itu dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Salat menurut bahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah salat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dari gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kita mulai waktu-waktu sholat. Sholat fardu itu ada 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Zuhur 4 rakaat. Sholat zuhur terdiri atas 4 rakaat. Kalian sudah tahu waktunya di siang hari dengan bayang-bayang sebuah benda sedikit miring ke arah timur kira-kira pukul 12. Waktu sholat zuhur berakhir ketika bayang-bayang benda sama panjangnya dengan benda aslinya, yaitu kira-kira pukul 3 sore. Selanjutnya sholat asar, yaitu 4 rakaat. Waktu pelaksanaannya menjelang sore ketika waktu zuhur sekitar pukul 3 sampai menjelang terbenamnya matahari sekitar jam 6 sore. Lalu sholat maghrib 3 rakaat kerjakan pada petang hari setelah terbenamnya matahari sampai berwarna kemerahan di arah barat sudah hilang. Akhir waktu sholat maghrib sekitar pukul 7 malam. Sholat maghrib waktunya pendek sehingga harus segera dikerjakan agar tidak kehabisan waktu. Sholat isya sebagaimana sholat zuhur dan asar jumlah rakaatnya 4. Adapun waktu sholat isya malam hari setelah sholat maghrib dimulai pukul 7 sampai menjelang terbit fajar sekitar jam 4.15. Waktunya sangat panjang ya dengan sholat yang lain. Lalu yang kelima sholat subuh jumlahnya paling sedikit 2 rakaat dikerjakan pada waktu fajar menyingsing ya sekitar jam 4.15 sampai jam 5.45 hingga terbit fajar. Tanda masuknya waktu sholat biasanya digunakan dengan azan. Adapun iqamah adalah tanda akan dimulainya sholat. B. Keserasian gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama yaitu niat. Ya, kalian bisa baca niat. Ya,
ketika melaksanakan takbir, kedua tangan diangkat sejajar dengan kedua telinga, yaitu Allahu Akbar. Itu takbir ya. Niatnya misalkan niat sholat subuh, usolli fardos subahi ini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat dalam hati ya. Lalu membaca takbiratul ihram Allahu Akbar. Setelah itu berdiri ya, bisa dibaca oleh kalian. Setelah itu membaca doa iftitah. Allah berkabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu artinya kalian bisa baca. Setelah baca doa iftitah, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Itu surat pendeknya. Lalu setelah itu kita ruku ya, yaitu dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali ya. Setelah membaca ruku, kemudian iqtidal. Sami Allahu liman hamidah. Lalu setelah itu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tuh. Setelah itu sujud pertama. Ya, setelah itu kita sujud. Anggota sujudnya yang kena adalah kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ibu jari kaki, hidung, dan dahi. Semua anggota sujud harus menyentuh tempat sujud. Sujud dilakukan 2 kali ya. Bacanya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud disebut juga dengan duduk iftirasi. Dilakukan dengan menumpu pada telapak kaki. Sedangkan telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan berdiri di atas jari-jari. Bacaan doanya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oke, kita lanjut. Setelah itu sujud kedua sama dengan bacaan sujud pertama. Setelah itu selesai bangun lagi berdiri sama bacaannya Al-Fatihah, lalu surat yang lain misalnya Qul huwallah, lalu ruku, iktidal, sujud pertama, lalu duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi yang kedua. Setelah itu ada lagi namanya tasyahud awal. Ini tasyahud awal hanya untuk sholat yang 3 dan 4 rakaat seperti sholat maghrib dan sholat isya, zuhur, serta asar. Ada tasyahud awalnya di rakaat yang kedua. Ya, ketika bacaan tasyahud awal sampai pada lafal asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk tangan kanan diacungkan ke arah kiblat. Ini bacaan tahiyatul awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala
ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini tasyahud awal, lalu berikutnya tasyahud akhir. Ya, dilaksanakan pada rakaat terakhir salat sujud yang kedua. Gerakannya duduk dengan posisi kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Sedangkan telapak kaki kanan berdiri dengan tumpuan jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Pandangan tetap ke arah tempat sujud. Duduk tasyahud awal disebut dengan duduk tawaru. Ya, saat bacaan doa terakhir sampai pada lafal asyhadu alla ilaha illallah, jari tunjuk tangan kanan diacungkan ke arah kiblat. Bacaan doa tasyahud akhir secara lengkap adalah sebagai berikut. Ini ya. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Setelah itu salam kanan dan kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi kanan, lalu yang kiri juga Assalamualaikum warahmatullahi, dan berakhirlah gerakan-gerakan dalam sholat. Itu saja dari Pak Ian, materi-materinya tentang sholat dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu kalian akan menjawab latihan soal dari Pak Ian ini. Terima kasih, semoga ilmu yang Pak Ian berikan bermanfaat untuk kalian. Amin ya robbal alamin. Ini adalah latihan soalnya ya. Ya, ada 7 pertanyaan, kalian jawab. Bagi yang mengerjakan di rumah, kalian pindahkan jawabannya ke buku tulis. Kamu bisa mencari jawabannya di buku paket maupun dari buku panduan lengkap sholat. Ya. Setelah selesai, besok hari Selasanya kalian bawa. Setelah itu nanti Pak Ian akan berikan penilaian. Bagi yang mengerjakan soal dari sekolah, langsung dikerjakan hari itu juga dan Pak Ian nilai. Itu saja dari Pak Ian. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Lalu kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari Pak Ian. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari Pak Ian. Sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.